Shalom, selamat pagi anak-anak Ser. Hari ini kita bertemu kembali ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semuanya karena perkenanan Tuhan ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang telah kami terima, baik secara lahiriah maupun secara rohaniah. Tuhan Yesus, kami mau belajar, ajar dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami pelajari Tuhan. Kami memohon kepadamu, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, materi pembelajaran kita adalah kebutuhan psikologis dan tugas perkembangan remaja. Menurut Abraham Maslow, ada 5 jenis kebutuhan. Apa saja itu? Kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman dan tentram, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang pertama itu kebutuhan fisiologis, ya. Kebutuhan yang mendapat prioritas utama yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik. Nah, contohnya ya, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kebutuhan rasa aman dan tentram itu adalah kebutuhan untuk terbebas dari gangguan dan ancaman serta permasalahan yang dapat mengganggu ketenangan hidup seseorang. Contohnya adalah bebas dari penjajahan, ancaman, dan lain-lain. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk bergaul dan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Nah, contohnya memiliki teman, keluarga, dan lain-lain. Kebutuhan penghargaan dibagi menjadi 2 jenis. Apa saja itu? Kebutuhan eksternal dan internal. Ya, eksternal meliputi pujian, piagam, tanda jasa, dan lain sebagainya. Nah, kalau internal meliputi kepuasan yang didapat tanpa memerlukan pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tertinggi dari kebutuhan lainnya, di mana kebutuhan ini sebagai pembuktian dari tingkatan daya pikir seseorang dan hanya didapat jika 4 kebutuhan sebelumnya sudah didapatkan. Inilah 5 kebutuhan psikologi pada remaja menurut Abraham Maslow, ya. Berikutnya, menurut Renita Mulyaning Tias dan Yusuf Purnomo Hadianto, ya, kebutuhan psikologi pada remaja itu adalah kebutuhan untuk mengenal diri sendiri, kebutuhan untuk dianggap sebagai individu yang unik, kebutuhan akan integritas diri, dan yang terakhir, kebutuhan untuk mandiri. Nah, hubungan dan tingkah laku remaja. Nah, apabila kebutuhan remaja tidak terpenuhi, akan timbul perasaan kecewa atau frustasi. Perasaan konflik dan kecewa dapat dipastikan terjadi pada siswa remaja yang berupaya untuk mencapai 2 tujuan yang bertentangan. Misalnya, remaja yang berperilaku preman dengan tujuan ditakuti kelompoknya dan sekaligus bersikap terpelajar dengan tujuan dihormati akan menemui kesulitan dalam hidupnya. Nah, siswa remaja yang kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi dapat melakukan tingkah laku mempertahankan diri. Contohnya tingkah laku agresif, egosentris, dan menarik diri. Menurut Hafiz Hus, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami
kesulitan. Nah, faktor-faktor yang ya membuat munculnya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Tuntutan masyarakat secara kultural seperti yang meliputi ya membaca, menulis, berhitung dan berorganisasi ya. Dan yang ketiga itu tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri ya yang sedang berkembang itu sendiri. Misalnya memilih teman dan pekerjaan. Dan yang terakhir tuntutan norma agama. Nah, inilah faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan itu meliputi apa saja? Ya, di sini ada 7 hal yang bagikan untuk anak-anak SAR. Yang pertama, ya menerima keadaan fisiknya dan menjalankan perannya baik secara pria ataupun wanita ya. Yang kedua, mengadakan hubungan pertemanan. Yang ketiga, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua, orang dewasa ya. Yang keempat, mengembangkan keterampilan intelektual. Yang kelima, bertingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang keenam, menyiapkan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang ketujuh, menentukan dengan penuh kesadaran nilai-nilai yang benar dan salah. Nah, masa transisi dan adaptasi. Nah, walaupun ya kamu sebagai remaja ya sedang berada pada masa transisi dan adaptasi. Nah, sesuai kebutuhan psikologis dan tugas perkembangannya, ya bukan berarti kamu itu ya tidak peduli dengan orang di sekitarmu, ya. Ciri tahap perkembangan sebagai remaja tidak boleh menjadi pembenaran bagimu untuk bertindak semaunya, ya, dan memaksa orang lain untuk selalu memaklumi segala tingkah lakumu yang melanggar norma masyarakat. Ya, sebaliknya masa ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai pematangan diri dan meningkatkan kualitas diri. Ada pesan dan harapan. Nah, mengingat pentingnya masa remaja sebagai pijakan atau fondasi kehidupan, ya, remaja harus secara sadar menghindari perilaku berisiko tinggi, khususnya yang tergolong masalah psikososial. Apa itu, Sir? Masalah psikososial. Nah, psikososial itu adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Nah, psikososial menunjukkan pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, gangguan psikososial itu ya adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa atau gangguan kesehatan secara nyata atau sebaliknya masalah kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial. Ciri-ciri gangguan psikososial ya, yang pertama itu cemas, khawatir, berlebihan, takut, ya, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, bersifat ragu-ragu, merasa kecewa, pemarah dan agresif, ya, reaksi fisikal seperti jantung berdebar, otot tegang, sakit kepala. Inilah menurut Keliat. Nah, menurut Renita Mulyaning Tias dan Yusuf Purnomo Hadianto, nah, ciri-ciri gangguan psikososial itu yang pertama, ya, prestasi belajar menurun, ya, terlalu sering tidak masuk sekolah, ya, keluhan-keluhan fisik yang terlalu sering atau menetap, ya, perubahan kebiasaan makan atau tidur, kesulitan konsentrasi atau terus-menerus merasa bosan, adanya kecemasan, stres, dan gejala-gejala depresi, ya, menarik diri dari kelompok, teman, keluarga, dan berganti-ganti teman baik. Dan yang terakhir itu, ya, konflik dengan orang tua. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan psikososial? Ya, pertama, prestasi belajar yang diperoleh, ya, minimal memenuhi standar. Ya, di sini kita harus lebih tekun belajar, ya, membiasakan diri hidup sehat, makan, istirahat,
tidur dan olahraga yang cukup ya, teratur ya. Dan berikutnya memisahkan diri berkonsentrasi pada saat mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir, taat dan patuh pada hukum, aturan, dan norma yang berlaku. Nah, ada tugas. Ada 5 tugas ya. Anak-anak SER, kerjakan ya tugas ini dan buat catatan ya secara ringkas ya. Buat catatan tapi itu diringkas ya. Catatan ini ya, materi yang telah saya sampaikan ini ya diringkas ya. Anak-anak SER, inilah pembelajaran kita. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama. Sehingga kami tahu Tuhan apa saja kebutuhan psikologis dan tugas perkembangan pada remaja. Tuhan Allah kami yang hidup, Engkaulah yang memberkati anak-anak didik hamba ini. Tuhanlah yang memberkati orang tua kami. Tuhanlah yang memberkati kami, guru-guru, dan berkatilah bangsa negara kami. Inilah ya Tuhan permohonan kami padamu. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami dalam menjalani masa ini ya Tuhan, masa COVID. Tuhan, lalukanlah daripada negeri kami ini ya COVID-19, dan biarlah Tuhan orang-orang yang menderita COVID-19 itu dapat segera pulih kembali, dan mereka yang meninggal karena COVID, kuatkan dan teguhkan iman percaya keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.